two sides of me. There's the side of me that is a true rebel, and then another side of me that's my father's daughter. And so this album, it doesn't lean necessarily in a particular direction, which is why the album title is Joanne. This is my middle name. This is the middle and the center of me. And Joanne, my father's sister who died when she was 19, that was the year that I decided I really was gonna go for it. Hey yo, what's up para mafia-mafia gosip? Balik lagi dengan Mafia Gosip yang selalu menghadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Kali ini Mafia Gosip ada kabar dari penyanyi wanita internasional, yaitu Lady Gaga. Siapa sih yang tak kenal dengan Lady Gaga? Kalian semua pasti tahu dan mengenalnya, karena Lady Gaga termasuk salah satu artis ngetop di dunia. Perlu kalian ketahui, menjadi ngetop dan terkenal seperti Lady Gaga tidaklah mudah. Bahkan dia mengaku pernah diperkosa dengan produser musiknya sendiri. Nah, baru-baru ini Lady Gaga terang-terangan menceritakan kisah kelamnya saat muda, di mana dirinya pernah menjadi korban roda paksa ketika dirinya berusia 19 tahun. Bahkan dirinya sempat hamil setelah dilecehkan. Hal tersebut diungkapkan Lady Gaga saat dirinya tampil dalam acara docu-series Pangeran Harry dan Oprah Winfrey yang tayang di Apple TV. Dalam acara tersebut, wanita bernama lengkap Stefani Joan Angelina Germanotta sampai menderita gangguan mental. Seperti dikutip dari Vulture, dia bercerita tentang perjuangannya melawan mental illness. Pemerkosaan tersebut dilakukan oleh seorang produser musik yang tidak disebutkan namanya. Saat itu, Lady Gaga dituntut untuk melepas pakaiannya atau mereka akan membakar musiknya. Saya hanya membeku dan saya tidak ingat, kata Lady Gaga. Disebutkan produser musik tersebut lantas meninggalkan Lady Gaga saat mengetahui Lady Gaga hamil. Selama bercerita, Lady Gaga tidak mau menyebutkan identitas si produser musik. Saya tidak ingin bertemu orang itu lagi, imbuhnya. Tidak sampai bertahun-tahun kemudian, Lady Gaga mulai mengalami sakit kronis, di mana dokternya menyarankan untuk menemui psikiater. Hingga akhirnya Lady Gaga mengetahui bahwa dia menderita PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, pada tahun 2016. Pertama, saya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kemudian saya mati rasa, kenang Lady Gaga. Saya menyadari itu adalah rasa sakit yang sama yang saya rasakan ketika orang yang memperkosa saya menurunkan saya saat hamil di sudut rumah orang tua saya, karena saya muntah dan sakit. Tidak hanya itu, saya juga dianiaya. Saya dikurung di studio selama berbulan-bulan dan diperkosa. Saya mengalami gangguan psikotik total, dan selama bertahun-tahun saya bukanlah gadis yang sama. Lady Gaga pertama kalinya membahas soal pelecehan seksual itu dengan DJ radio Howard Stern. Bahkan Lady Gaga menyimpan hal pahit itu sendirian selama 7 tahun. Coba kalian bayangkan. Saya tidak tahu bagaimana menerimanya. Saya tidak tahu bagaimana untuk tidak menyalahkan diri sendiri atau berpikir bahwa itu adalah kesalahan saya. Hal itu mengubah siapa saya sepenuhnya, ujar musisi terkenal dengan lagu Shallow tersebut. Dikutip dari The Guardian, dia mengatakan roda paksa itu membuatnya mengalami gangguan stres pasca trauma. Pada tahun 2016, menegur Piers Morgan karena meremehkan kondisinya sebagai omong kosong yang sombong, dan mempertanyakan mengapa dia tidak melaporkan pemerkosaan tersebut pada awalnya. Tahun itu, dia tampil dengan para penyitas pelecehan seksual di Oscar. Sekitar 2 tahun setelah selamat dari pelecehan, dia merilis album debutnya The Fame pada tahun 2008 dan menjadi sukses secara global dengan 5 album nomor 1 di AS sejak itu. Tidak hanya berkarir di musik,
Dia juga memulai karir akting, terutama dengan peran utama nominasi Oscar di A Star Is Born 2018. Dia selanjutnya akan bergabung kembali dengan Tony Bennett untuk album duet setelah koleksi album 2014 mereka, Check to Check, dan membintangi film Ridley Scott House of Gucci bersama Adam Driver, Al Pacino, dan banyak lagi. Nah, para mafia gosip, itu tadi pengakuan Lady Gaga saat dia diperkosa oleh produser musiknya. Jika kalian tidak mau ketinggalan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual, pastikan kalian like, subscribe, dan share channel ini. Dan tidak lupa nyalakan notifikasi loncengnya.